Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Aulia Yanti dengan NIM 250201010392. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Andi Amri, SE, MM, APWS, CSPE. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian data menggunakan aplikasi SPSS dan terdapat beberapa tahapan pengujian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan sudah valid dan reliable. Dan yang kedua adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk memastikan bahwa data dapat memenuhi persyaratan sebelum dilakukan analisis regresi. Dan yang ketiga adalah uji regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Selalu simak videonya ya. Yang pertama, kita akan menguji data validitas dan reliabilitas. Sebelum masuk ke dalam pengujian data dalam aplikasi SPSS, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Ya, jadi teman-teman, jika ingin mengukur kevalidan apakah data kuesioner teman-teman valid itu, kita akan menguji terlebih dahulu dan teman-teman sebelum itu siapkan tabulasi data seperti ini teman-teman. Jadi untuk kuesioner yang sudah diisi oleh teman-teman, kalian tabulasikan data seperti ini dan dipisahkan masing-masing variabel dengan totalnya. Karena untuk menguji data validitas dan reliabilitas itu tidak bisa dibarengkan karena nanti untuk jumlahnya berbeda masing-masing variabel. Ya, di sini saya akan mengcopy variabel X1 terlebih dahulu. Copy semuanya sampai bawah. Setelah itu saya masuk ke aplikasi SPSS. Untuk aplikasi SPSS yang saya gunakan itu versi 31. Jadi teman-teman, setelah kalian copy, kalian paste. Ya, di sini sudah muncul ya. Nah, untuk mengubah nama di var 00 itu di variabel view, kalian ubah nama. Ini masing-masing teman-teman mengubah nama seperti apa, tapi saya akan mengubah nama seperti X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan terakhir X1.5. Selanjutnya adalah nilai total ya. Setelah kalian sudah mengubah nama, kalian ke data view, kalian klik analisis untuk menguji data validitas. Setelah itu kalian pencet correlate ya dan klik different. Nah, kalian blok semuanya, klik ini dan tekan OK. Di sini sudah muncul ya teman-teman untuk pengujian data validitas di mana Percent correction adalah R hitung masing-masing variabel. Untuk X1.1 R hitungnya sebesar 0,787 dan signifikan lebih besar 0,01 dan N adalah jumlah koresponden yang kalian dapatkan. Di sini koresponden yang saya dapatkan itu sebesar 49 orang. Nah, X2 ini 0,807 untuk R hitungnya, dan X1.3 ini 0,672, X.4 0,726, X.5 0,85 ya. Sini teman-teman, untuk menguji data validitas yaitu di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dikatakan valid. Begitupun sebaliknya jika nilai R hitung teman-teman lebih kecil daripada R tabel dikatakan tidak valid. Nah, di sini teman-teman sebelum menghitung kalian
lihat dulu di bagian airtable. Di sini saya sudah punya airtable. Karena saya mempunyai 49 responden, berarti untuk signifikan airtable-nya itu sebesar 0,281. Ya, setelah itu kita uji aja langsung. Yang pertama adalah 0,787 lebih besar dari 0,281. Yang kedua, 0,807 lebih besar dari 0,281. Ketiga, 0,672 lebih besar dari 0,281. Dan keempat, 0,726 lebih besar dari 0,281. Dan yang terakhir, 0,685 lebih besar dari 0,281. Ya. Jadi teman-teman di sini untuk data di X1 ini semua valid karena lebih besar dari airtable. Ya, untuk di sini ada signifikan di mana dikatakan valid jika lebih kecil dari 0,5. Di sini untuk nilai signifikan X1 sebesar 0,001 yang dimana lebih kecil dari 0,05 atau 0,5 ya. Jadi untuk X1 ini valid ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Ya. Sini kita akan menguji reliabilitas. Nah, apa yang dimaksud dengan uji reliabilitas? Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsisten jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Ya. Sini teman-teman klik analisis. Setelah itu kalian klik scale dan kalian klik reliability analysis. Nah, sini teman-teman blok semua kecuali total. Kalian klik dan kalian pencet statistik ini. Kalian checklist di bagian scale if item delete. Setelah itu continue dan OK. Nah, ini hasil dari nilai reliabilitas ya teman-teman. Sebesar 0,7859. Dan pertanyaannya itu ada 5. Sini teman-teman untuk pengujian reliabilitas Cronbach Alpha di mana jika nilai Cronbach Alpha itu lebih besar dari 0,6. Ya, di sini untuk X1 itu nilai reliability 0,789 lebih besar dari 0,6. Jadi untuk data X1 ini valid ya teman-teman. Dan sini saya sudah memisahkan untuk X2 saya sudah menguji. Ya, di sini untuk X2 untuk datanya ya teman-teman sebesar 0,756 lebih besar dari 0,281 dan untuk X2 ini juga valid dan reliabilitas X2 juga 0,770 lebih besar dari 0,6 yang dimana reliable. Dan Y ini data validitasnya juga valid ya teman-teman karena lebih besar dari 0,281 dan nilai reliabilitasnya itu sebesar 0,737 lebih besar dari 0,6 yang dimana keterangannya reliable. Nah, berikut untuk pengujian yang pertama ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah pengujian yang kedua. Kedua, kita akan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ini mempunyai 3 pengujian. Yang pertama, uji normalitas. Kedua, uji multikolenialitas. Dan ketiga, uji heterokedastisitas. Baik, yang pertama kita akan menguji normalitas terlebih dahulu.
Sebelum itu kita siapkan tabulasi data, di mana tabulasi datanya yang kedua ini menggunakan dari total masing-masing variabel. Ya, di sini saya sudah menyiapkan dan saya copy saja. Itu kita masuk ke SPS, paste, lalu kita beri nama di variable view. Di sini saya kasih nama S1, S2, dan Y. Dan di sini label saya kasih nama dari isi kuesioner saya, yaitu data tarif toko retail. Kedua itu keunggulan warung. Dan yang ketiga adalah keputusan memilih. Di sini untuk measure-nya itu diubah ke scale semua, teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ke data flow lagi. Kita langsung analis aja. Lalu kita klik ke regression dan linear. Setelah itu, daya tarik dan keunggulan kita pindahkan ke independen dan keputusan kita pindahkan ke dependen. Di sini teman-teman perhatikan di statistik, kita klik bagian collinearity, continue, dan di bagian plot ini teman-teman untuk spread itu di bagian X dan untuk spreadsheet itu di bagian Y. Setelah itu kita centang histogram dan normal probability dan continue. Setelah itu bagian save kita checklist di unstandardized-nya. Oke. Kita continue lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk datanya. Sudah lengkap. Untuk pengujian normalitas itu ada 3. Ya, yang pertama adalah histogram. Kedua ada plot. Dan yang ketiga itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Tidak salah ya. Ya, betul. Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk pengujian histogram ini apabila berbentuk seperti gunung itu bisa dikatakan normal, tapi belum sepenuhnya dikatakan normal. Begitupun juga si plot. Bisa dikatakan normal apabila titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal. Ya, teman-teman. Tapi untuk lebih pastinya kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita klik res 1, kita analis, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik legasi dialog, dan kita klik one sample KS. Ya, di sini kita klik on standardized, itu, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita langsung menguji pasti uji normalitas, di mana jika signifikan lebih besar dari 0,05. Nah, untuk signifikannya ini di bagian ini, teman-teman. Bagian ini untuk data tersebut adalah 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05. Jadi untuk data ini dikatakan normal. Oke? Itu uji yang kedua, yaitu adalah uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas kita bisa melihat di grafik ini di bagian tolerance dan VIV. Ya, di mana untuk pengujian multikolinearitas yaitu toleransi itu lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya. Jika toleransi lebih kecil dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua, jika VIP kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya, jika VIV lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Nah, di sini bisa lihat teman-teman untuk toleransinya yaitu 0,767. Ya, sini 0,767 dimana lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua ini VIV-nya sebesar 1,303
di mana lebih kecil dari 10 dan yang berarti tidak terjadi multikoloritas. Oke, untuk selanjutnya kita pengujian heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas. Di uji tersebut kita bisa melihat di bagian gambar scatter plot, ya, dimana jika bagian gambar ini berbentuk seperti kerucut ataupun kipas atau apapun, ini berbentuk seperti pola bergelombang, mengkerucut atau melebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas seperti ini. Tetapi jika titik-titik itu membentuk pola tertentu, seperti pola yang lebih signifikan seperti lurus ataupun kipas, nah maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, gambar yang di sini dia menyebar, jadi tidak terpengaruh oleh heteroskedastisitas. Di asumsi kelas ini, untuk yang terakhir kita akan menguji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T-1 sebelumnya. Jadi, jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Nah, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Jadi sebelum ke regresi linear berganda, kita menguji autokorelasi terlebih dahulu. Nah, untuk tekniknya itu ada 4 macam. Yang pertama ada uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier, uji Brooch-Gottfried, dan uji Rontes. Yang kita gunakan yaitu menggunakan teknik uji Durbin-Watson. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan itu ada 3, di mana jika D kurang dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika DU kurang lebih D kurang lebih 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika DL kurang lebih D kurang lebih DU atau 4 min DU kurang lebih D kurang lebih 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Baik, kita langsung aja untuk mengujinya, yaitu kita menggunakan data tabulasi terlebih dahulu, yaitu di sini jumlah dari masing-masing variabel, lalu kita copy dan kita paste di aplikasi SPSS. Kita ke data view, lalu kita paste aja. Nah, di sini langsung kita namakan aja masing-masing variabelnya, yaitu X1, X2, dan Y. Untuk labelnya ini nama di data questionnaire saya yaitu daya tarik toko retail. Kedua adalah keunggulan warung. Dan ketiga adalah keputusan memilih. Oke, langsung aja kita ke data view. Kita akan menguji autokorelasi. Baik, kita klik analis, kita klik regression, kita klik linear, dan kita masukkan untuk X1 dan X2 ke dalam X1, X2 ke dalam independen, dan Y itu ke dalam dependen. Ya, di sini statistiknya kita karena mau menggunakan teknik Durbin-Watson, kita checklist, lalu kita continue, dan kita klik OK. Ya, sini teman-teman sudah muncul ya untuk hasilnya. Kita menggunakan tabel model summary. Nah, untuk hasilnya itu Durbin-Watson-nya 1,720. Jadi D sama dengan 1,720. Karena di sini saya total respondennya itu 49. Lalu kita langsung cari aja ke tabel Durbin-Watson, teman-teman. Untuk tabel Durbin-Watson ini bisa download aja di Google. Nah, sini ya teman-teman. Ini kan ada bagian di
K1 sampai K5 itu masing-masing variabel teman-teman. Makanya berapa? Karena saya ini makanya 2 variabel berarti K sama dengan 2. Nah, N saya itu ada 49 orang, berarti saya menggunakan yang ini. Nah, berarti DL sama dengan 1,456. Saya menggunakan 3 angka di belakang koma. Untuk DU-nya itu sama dengan 1,625. Nah, 4 min DU sama dengan 4 dikurang 1,625, yaitu 2,375. Nah, langsung aja kita menggunakan kesimpulan yang ini. Oke, menggunakan rumus yang ini kita uji. Sini DU-nya itu sebesar 1,625, yang dimana kurang dari D-nya itu sebesar 1,720, dimana kurang dari 4 min DU-nya itu sebesar 2,375. Jadi bisa dipastikan bahwa hipotesis 0 diterima dan tidak terdapat autokorelasi. Jadi untuk data saya ini selanjutnya bisa langsung digunakan ke regresi linear berganda karena lulus dari autokorelasi. Sekian teman-teman untuk selanjutnya, yaitu regresi linear berganda. Oke, untuk yang terakhir yaitu kita akan menguji regresi linear berganda. Nah, sebelum kita menguji regresi linear berganda, teman-teman selalu pastikan untuk lulus di uji asumsi klasiknya. Kalau sudah lulus, teman-teman bisa langsung ke uji regresi linear berganda. Nah, di sini ada persamaan di regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Langsung aja kita ke tabulasi data. Kita copy seperti biasa, lalu kita paste di aplikasi SPSS. Bagian data view, kita paste. Lalu kita namakan di variable view, yaitu X1, X2, dan Y. Untuk labelnya, saya namakan sebagai nama question saya. Dan ketiga itu adalah keputusan menulis tempat. Nah, untuk di bagian measure-nya teman-teman ubah ke scale. Setelah ubah, kita ke data view, langsung aja kita menguji regresi linear berganda. Kita klik analis, kita klik regression, dan kita klik linear. Nah, untuk X1 dan X2 teman-teman pindahkan ke independen, dan Y-nya itu kepindahkan ke dependen. Sini statusnya sesuai ini ya teman-teman. Kalau sudah continue, dan kita klik saja OK. Nah, sini sudah muncul teman-teman. Itu kita menggunakan tabel coefficient. Tabel ini kita gunakan untuk menguji regresi linear berganda. Nah, ini untuk Y sama dengan A itu sebesar 0,807 ditambah B1X1 itu ini 0,477 ditambah 0,219. Ya, di sini sudah. Lalu yang dimana
Penjelasannya itu nilai sebesar 6,0807 merupakan nilai konstanta, yang artinya apabila variabel daya tarik toko retail X1 dan keunggulan warung X2 dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai nol, maka nilai keputusan memilih Y sebesar 6,807. Satu, nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,477, menunjukkan bahwa variabel daya tarik toko memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih. Artinya, setiap kenaikan satuan pada variabel daya tarik toko akan meningkatkan keputusan memilih sebesar 0,477 dengan asumsi variabel keunggulan warung tetap. Nah, untuk B2 itu nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,219, menunjukkan bahwa variabel keunggulan warung memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih. Artinya, setiap kenaikan satuan pada variabel keunggulan warung akan meningkatkan keputusan memilih sebesar 0,219 dengan asumsi variabel daya tarik toko tetap. Sekian ya teman-teman untuk pengujian regresi linear berganda. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.